Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Agustin, NIM 1915020116, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Saya akan mempresentasikan hutang piutang dalam ayat sosial, politik, dan ekonomi sebagai bentuk memenuhi tugas dalam ujian tengah semester pada mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan bagai roda yang terus berputar, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Kondisi manusia pun tidak jauh berbeda, terkadang penuh kelapangan dan terkadang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, hutang piutang tidaklah menjadi suatu yang asing. Dalam Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu bentuk hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu hutang piutang. Hutang piutang merupakan persetujuan kedua belah pihak. Yang satu memberi pinjaman kepada pihak yang lain seperti uang atau barang dengan jumlah tertentu, dan pihak yang menerima pinjaman akan membayar sejumlah dengan yang dihutangnya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, di situ terdapat tata krama dalam berhutang, yaitu pertama, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai. Kedua, pinjam hendaknya dilaksanakan atas dasar adanya kebutuhan mendesak disertai niat dalam hati membayarnya. Ketiga, pihak berpiutang hendaknya memberikan pertolongan kepada berhutang. Keempat, pihak berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, dipercepat membayarnya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 terdapat pembahasan bahwa orang yang berhutang harus meninggalkan jaminan yang sering disebut dengan barang gadai untuk menjamin keamanan utang. Maka dari itu dianjurkan untuk memberikan gadai. Kebiasaan masyarakat, nilai barang gadai lebih besar daripada nilai hutang. Tujuannya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai. Pihak yang menerima gadai sering disebut dengan murtahin. Hukum utang piutang dalam Islam adalah boleh, karena pada dasarnya akad melakukan transaksi utang piutang adalah akad tabarut atau akad yang dilakukan untuk tujuan tolong-menolong. Syarat utang ada 3. Yang pertama, boleh berhutang selama orang yang berhutang berniat mengembalikan utang itu. Kedua, boleh selama orang yang berhutang mampu mengembalikan utang itu. Dan yang ketiga, boleh selama untuk perkara halal yang tidak diharamkan oleh Allah. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dalam agama Islam perilaku utang piutang diperkenankan asal dengan hal baik dan benar sesuai ketentuan agama. Yang kedua, dalam transaksi utang piutang, setiap muslim diwajibkan untuk mencatat setiap utang yang dilakukan, karena dengan begitu akan mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi selama proses akad masih berlangsung. Dan yang ketiga,
bahwa hutang piutang dalam Islam diperbolehkan selagi tidak di jalan yang haram. Sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.